Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Sabtu 28 September 2024. Tentu kita akan memulai aktivitas kita di hari ini. Namun sebelumnya, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan, dan untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga pagi ini, dan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan kita hari ini Sabtu 28 September 2024 diambil dari Markus 5 ayat 19. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang intinya agar kita menjadi saksi bagi Kristus. Menjadi saksi bagi Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baru saja terjadi suatu peristiwa atau kejadian dalam pelayanan Yesus. Peristiwa atau kejadian itu adalah penyembuhan seorang yang selama ini kerasukan roh jahat. Orang tersebut tinggal di pekuburan dan selalu mengganggu orang yang ada atau lintas melalui wilayah itu. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, ia mengaku bahwa roh yang ada di dalam tubuhnya, roh yang ada di dalam dirinya sangat banyak. Namaku Legion. Kami sangat banyak. Demikian katanya di hadapan Yesus. Singkat cerita, Yesus mengusir roh-roh jahat itu agar keluar dari orang itu. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki kawanan babi yang ada di sana. Ribuan jumlahnya. Lalu babi itu pun terjun dari tepi jurang dan masuk ke dalam danau dan mati di air danau itu. Bapak, Ibu, dan saudara, orang yang telah disembuhkan Yesus ini ingin mengikuti Yesus, ingin bersama dengan Yesus atau rombongan untuk melanjutkan pelayanan atau perjalanan ke tempat lain. Namun Yesus berkata kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia mengasihi engkau." Dan itulah yang menjadi ayat renungan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini? Pertama, Yesus sangat mengasihi kita. Ya, setiap orang dari antara kita dikasihi oleh Yesus. Karena kasihnya kepada kita, maka Yesus akan membebaskan kita dari segala bahaya yang sedang merasuki diri kita dan mengancam kehidupan kita, termasuk roh-roh jahat atau roh jahat apapun yang ada di dalam diri kita. Jika kita datang kepada Yesus dan memohon anugerahnya bagi penyembuhan kita, Tuhan Yesus akan menolong kita, menyembuhkan dan memulihkan kita. Yang kedua, orang yang telah dibebaskan Yesus dari pengaruh roh-roh jahat, tidak diizinkan Yesus mengikutinya dan rombongannya dalam pelayanannya ke tempat lain. Sebaliknya, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya untuk menjadi saksi di kampungnya sendiri. Dia disuruh menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus
atas apa yang telah diperbuat Tuhan kepadanya. Ini berarti bahwa ia harus menjadi saksi atas kasih karunia Tuhan terhadap dirinya sendiri, agar orang-orang sekampungnya menjadi percaya akan Yesus melalui segala perkataan, perbuatan, dan tindakan dari orang yang sudah disembuhkan atau dipulihkan itu. Demikian jugalah dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tugas kita dan tanggung jawab kita pada masa kini adalah menjadi saksi bagi Kristus kepada orang-orang di lingkungan kita masing-masing, dan isi kesaksian kita adalah menyatakan, mengungkapkan apa yang telah Yesus Kristus lakukan atau perbuat bagi kita. Entah itu pengampunan dosa, entah berkat-berkatnya yang melimpah, dan kesehatan atau lainnya lagi. Yang ketiga, agar kita selalu membuka diri bagi pekerjaan Tuhan dalam lingkungan kita sendiri. Artinya bahwa kita menyadari sepenuhnya kalau Kristus Yesus Tuhan kita akan memilih, menetapkan, dan mengutus kita untuk memulai pelayanan dan kesaksian kita di lingkungan masing-masing. Setiap hari Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya untuk menunjukkan atau menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya yang telah mengubah dan membarui diri kita, mengubah dan membarui hidup kita secara baru. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita menunjukkan hidup kita menjadi saksi bagi Kristus demi kemuliaan namanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Biarlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka memperoleh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, kiranya mereka boleh merasakan kehadiran Tuhan yang memberi pemulihan, penyembuhan, tapi juga membukakan pengharapan mereka akan kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sedang mengambil keputusan oleh karena pergumulan hidup yang berat. Biarlah mereka memperoleh hikmat dari Tuhan agar mereka boleh mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala perkataan, perbuatan, atau tindakan kami membawa sukacita bagi sesama kami dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.